Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sawah sama Pak Tani. Jangan lupa membawa itik. Saya Rini Puspita Anggrini akan mempresentasikan terkait penilaian autentik. Nah, sebelum lanjut ke materi kita ketahui dulu apa sih itu penilaian. Nah, penilaian merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam capaian sesuatu. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka akan menjadi penilaian hasil belajar. Hal ini berarti suatu sekumpulan informasi yang diperoleh dari siswa yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dalam capaian hasil pembelajaran. Nah, di dalam pendidikan di Indonesia ini banyak sekali macam penilaian yang digunakan. Salah satunya adalah penilaian autentik. Nah, penilaian autentik itu sendiri adalah suatu penilaian atau pengukuran bagaimana siswa mendemonstrasikan keterampilannya dalam menyelesaikan tugas-tugas ataupun masalah dalam belajar. Nah, bagaimana sih cara menerapkan penilaian autentik itu? Mari kita simak pada teknik-teknik penilaian autentik. Nah, di sini ada beberapa teknik dalam penilaian autentik. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini sangat penting diterapkan dalam proses belajar mengajar, yang mana sikap adalah suatu etika bagaimana siswa itu dalam belajar. Pastinya sikap seseorang itu pastinya berbeda, yang mana siswa A dengan siswa B akan memiliki sikap yang berbeda. Begitu juga dengan siswa C. Pada dasarnya, kodrat manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan hal ini, begitu juga dengan sikap. Pastinya masing-masing siswa memiliki sikap yang berbeda. Nah, hal ini perlunya peran guru dalam mengetahui apa saja sikap yang dimiliki oleh siswanya. Dan juga guru harus memiliki peran. Perannya adalah bagaimana dia mengajarkan sikap yang baik dalam belajar dan etika yang baik dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam hal ini, siswa yang memiliki sikap-sikap yang berbeda itu dapat dinilai oleh gurunya dengan berbagai macam instrumen. Yang pertama itu ada observasi. Nah, observasi itu sendiri merupakan suatu proses di mana guru mengamati siswanya saat belajar. Nah, seperti apa sih tingkah siswa itu dalam belajar? Apakah dia beretika baik atau malah sebaliknya? Nah, kedua ada penilaian teman sebaya. Penilaian teman sebaya ini dapat dilihat ketika contohnya ketika siswa sedang berada dalam masalah, ketika temannya sedang mengalami pertengkaran, maka siswa itu akan melapor kepada gurunya bahwa ada temannya yang berkelahi. Maka dalam hal itu dapat menjadi penilaian seorang guru bahwa siswa di luar jam belajar memiliki sifat yang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penilaian diri. Penilaian diri ini adalah penilaian bagaimana siswa itu menilai dirinya dalam memiliki suatu sikap di dalam pembelajaran. Jadi siswa ini harus memiliki sifat yang seperti apa sih dalam belajar. Nah, itu menjadi tugas guru dalam menilai sikap ini. Dan juga selain menilai, guru juga diharapkan untuk mendidik siswanya agar menggunakan ataupun menerapkan etika dan sikap yang baik dalam belajar. Teknik penilaian autentik yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini adalah penilaian yang sering sekali dilakukan oleh seorang guru. Biasanya seorang guru menilai dari segi pengetahuan ini dilakukan ketika ulangan harian, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Nah, dalam hal ini biasanya ada beberapa teknik yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis ini biasanya berupa soal esai maupun isian singkat. Dan yang kedua, teknik yang kedua yaitu ada tes lisan dan tanya jawab. Tes lisan dan tanya jawab ini biasanya dilakukan ketika siswa melakukan diskusi dan presentasi. Kemudian yang terakhir ada penugasan. Penugasan ini adalah hal yang sering dilakukan oleh seorang guru, yang mana setiap materi yang diajarkan pasti ada tugas yang diberikan, baik itu tugas rumah atau PR
dan juga tugas yang dilakukan di sekolah ketika siswa diminta untuk menjawab soal-soal atau latihan soal yang ada. Penilaian autentik yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini dapat dilihat bagaimana siswa itu terampil dan aktif di dalam kelas saat belajar. Ada beberapa teknik yang guru lakukan dalam penilaian autentik ini. Yang pertama ada unjuk kerja. Nah, unjuk kerja ini dapat dilihat ketika siswa sedang belajar kelompok atau diskusi kelompok. Saat diskusi kelompok ini dapat diketahui siapa saja siswa yang aktif dalam kelompoknya dan siapa saja yang tidak mau bekerja. Kemudian yang kedua ada project dan ketiga ada produk. Nah, dua komponen ini saling keterkaitan karena ketika guru memberikan tugas project, maka akan ada hasilnya berupa produk. Nah, project ini dapat dinilai dari siswanya seberapa kreatif dia dalam menjalankan project ini, yang mana juga dia dinilai dari produk yang dihasilkan. Nah, produk ini apakah produknya hanya biasa saja atau ada inovasi dari produk yang dihasilkan. Nah, hal ini dapat menjadi suatu penilaian keterampilan dari siswa. Kemudian ada penilaian diri. Nah, penilaian diri ini sangat penting bagi masing-masing siswa, bagaimana dia menempatkan bahwa dirinya itu memiliki jiwa keterampilan, sehingga hal tersebut menjadi penilaian plus bagi guru untuk menilai siswanya. Nah, ini merupakan suatu implementasi dari penilaian autentik yang mana saya ambil sampel dari negara Oseania, salah satunya yaitu Australia. Di Australia sendiri, penilaian pembelajarannya itu didasarkan pada kurikulum dan juga penilaiannya dengan sampel kerja. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.